Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdan Zikri Mulyawan. Saya dari kelas PMH 3A, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Hadis Ahkam Peradilan, yaitu tugas UAS, tentang membahas 3 hadis. Satu hadis tentang peradilan, satu hadis tentang ibadah, dan satu hadis tentang munakahat. Untuk mempersingkat waktu, kita ke hadis yang pertama, yaitu hadis tentang peradilan. Salah satu hadis yang saya ambil adalah yang berbunyi, An Abi Bakrota radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yahkum ahadun baina isnaini wa huwa ghadban, muttafaq alaih. Yang artinya, Abu Bakrata radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang menghukum antara dua orang dalam keadaan marah. Hadis riwayat muttafaq alaih. Nah, dari hadis tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa hadis ini ditujukan untuk para penegak hukum. Nah, para penegak hukum seharusnya tidak membuat keputusan dalam keadaan marah, karena bisa jadi dalam keadaan marah tersebut bisa mengakibatkan salahnya dalam keputusan, yang bisa mengakibatkan kekeliruan dalam pengurusan sebuah kasus. Apabila misalkan seharusnya tidak salah menjadi salah, misalkan sebaliknya pun juga salah bisa dijadi benarkan. Seharusnya para penegak hukum itu dalam mengambil keputusan harus dalam keadaan tenang, karena dengan ketenangan tersebut kita dapat berpikir logis dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, untuk yang hadis yang kedua adalah hadis tentang ibadah. Salah satu hadis yang saya ambil adalah tentang ibadah sholat. Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbaba ilayya minad dunyan nasa'u wa taibu wa ju'ila qurratu aini fis shalah. Yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan jadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat. Hadis tersebut membicarakan tentang manfaat sholat sendiri. Dalam ibadah sholat itu bisa menyejukkan hati dan menenangkan hati. Salah satunya, contohnya seperti misalkan kita belum sholat, maka dalam hati kita akan terasa seperti ada yang mengganjal. Berbeda dengan misalkan kita sudah sholat, pasti dalam hati kita akan terasa tenang dan sejuk. Nah, dan hadis yang terakhir adalah tentang munakahat, yaitu perintah menikah, dan apabila tidak mampu maka berpuasalah. Nah, hadis tentang munakahat di sini adalah hadis tentang perintah untuk menikah jikalau sudah mampu, dan berpuasalah jikalau belum mampu menikah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaras sababi man istata'a minkum ba'ata fayatadzawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaa. Yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi fajri atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu atau belum mampu, maka hendaklah ia saum, karena saum itu dapat membentengi dirinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan sebagainya.
Nah, hadis tersebut adalah memerintahkan kita untuk menikah jikalau sudah mampu. Nah, kenapa kita diwajibkan untuk menikah? Karena ada yang namanya zina. Zina itu adalah suatu perbuatan atau tindakan yang sangat tercela. Kita tidak boleh mendekati zina apalagi melakukan zina. Nah, untuk menghindari dari zina tersebut, maka kita diharuskan untuk menikah. Nah, bagaimana dong misalkan kita belum mampu untuk menikah? Misalkan dalam segi umur belum bisa dan dalam segi finansial belum bisa. Nah, dalam hadis tersebut menyatakan berpuasalah. Karena dengan puasa tersebut kita dapat membentengi diri kita dari segala bentuk kemaksiatan dan salah satunya itu adalah perbuatan zina. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ini sedikit, tapi itu yang dapat saya simpulkan dari 3 hadis tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.